Ya, tetapi ada kemungkinan kedua, dia keluar dari saham syariah bukan karena kriteria bisnisnya, tapi kriteria rasio keuangannya. Contoh, ya, misalnya emiten ini punya anak perusahaan lembaga keuangan konvensional gitu ya. Terus dia jual anak perusahaannya ini. Maka saat dia menjual anak perusahaannya ini, otomatis revenue dari penjualan anak ini kan gede. Betul. Ya kan? Dibandingkan dengan industrinya dia, dengan jualan produknya dia. Maka hampir dipastikan, pasti ada lebih dari 10% kan? Maka hampir dipastikan dia tidak bisa memenuhi kriteria saham syariah. Maka periode saat dia mencatatkan penjualan anak perusahaan yang notabene tidak syariah, maka dia akan keluar dari saham syariah. Tapi next periode, karena kan kita review 2 kali ya, ada periode Mei dan periode November. Setelah itu tidak lagi, kan namanya jual anak perusahaan kan tidak setiap waktu jual. Maksudnya jual sekali kan sudah. Ya, laporan keuangan periode selanjutnya, maka penjualan itu nggak akan ada lagi. Maka bisa jadi dia balik menjadi saham, kembali menjadi saham syariah lagi kan. Nah, untuk kasus seperti ini, kita bisa lihat, kita bisa pilih. Ya, boleh tetap kita jual, ya. Kalau untuk reksadana gitu ada POJK-nya untuk reksadana syariah ya, itu 10 hari sejak dinyatakan keluar dari saham syariah itu capital gain-nya masih boleh diakuin untuk pendapatan NAB. Ya, tetapi kalau jualnya sudah lebih dari 10 hari ya, itu harus di cleansing, harus dikeluarkan. Ya, tidak boleh diakuin sebagai capital gain-nya tidak boleh diakuin. Ya, ini opsi pertama. Opsi yang kedua bisa kita pertahankan. Ya, kenapa? Karena mungkin review periode berikutnya 6 bulan selanjutnya dia akan menjadi saham syariah lagi. Gitu mungkin Mas. Untuk beberapa opsinya ya. Oke, bisa di hold, bisa dijual gitu ya. Atau kita pertahankan gitu ya. Ya, kalau dipertahankan kalau memang ya ada kemungkinan ya dia masuk lagi untuk periode selanjutnya. Betul, Dilihat dia keluarnya karena kriteria yang mana. Oke, kita lihat dulu berarti ya kriteria. Jadi kalau misal teman-teman punya saham syariah tuh perlu dilihat ya secara fundamental gitu ya. Ini perubahannya kenapa dan sebagainya gitu. Kalau misalnya saham syariah yang kita punya tuh sudah di SOTS Pak, sudah ada di sistem. Nah itu gimana Pak? Tadi mungkin saya nangkapnya lebih ke kita beli di account di konven atau biasa kita beli saham syariah. Nah sekarang konteksnya kalau misalnya sudah ada di SOTS ya Pak. Ya. Ya, baik teman-teman, ini bagus juga nih. Anggota bursa atau perusahaan sekuritas yang sudah memberikan layanan SOTS, ya, biasanya akan membuat 2 rekening buat kita. Pertama, 1 rekening SOTS, rekening syariah. Yang kedua, rekening regulernya juga dibikinkan kita. Jadi sebagai sekoci biasanya, sebagai sekoci ya. Jika kasusnya ini saham ini keluar dari saham syariah, maka dia nggak boleh dong di SOTS kan? Maka dia dipindahkan dari rekening SOTS ke rekening reguler. Nah, dari rekening reguler ini kita bisa jual. Gitu ya. Jadi, gitu caranya. Jadi sudah hebat lah pokoknya. Jadi SOTS itu sudah ada mitigasi resikonya ya. Sewaktu-waktu nanti ada yang keluar, sudah disiapkan rekening reguler. Jadi nanti ditampung dulu di rekening reguler untuk dijual. Oke, baik. Terima kasih banyak penjelasannya Pak. Teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan terkait saham syariah atau apapun itu kita investasi syariah, boleh disampaikan di kolom chat ya. Untuk bisa ditanyakan langsung ke saya. Mudah-mudahan ini kita ngasih door prize nih THR buat teman-teman tiga penanya. Waduh, hebat. Atau yang bisa menjawab pertanyaan mungkin THR buat teman-teman yang bisa nanti kita berikan gitu ya. Gitu. THR-nya berupa apa nih Mas Faruk nih? Berupa GoPay kayaknya. Waduh, GoPay. Waduh, hebat. Dari ISP ya? Hebat nih ISP nih. Dari ISP. Sudah kita persiapkan. Teman-teman. Boleh silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ya. Tadi sudah disampaikan, tadi ada beberapa pertanyaan juga yang masuk. Tadi tentang daftar efek syariah kalau misalnya keluar sama prinsip yang T+2 gitu ya. Prinsip yang secara pandangan syariah.
seperti apa. Mungkin dari diskusi tadi boleh silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari Pak Yo mungkin Pak ada penjelasan lagi mungkin Pak kalau prospek saham syariah kalau dari segi keamanan gimana Pak Yo? Dari keamanan apa nih? Dari keamanan kenyamanan kita tuh lebih tenang mana sih sebenarnya berinvestasi di syariah atau mungkin di saham biasa gitu. ya. Yang pertama tentunya kalau kita dalam perspektif sebagai seorang muslim tentunya kita lebih aman dan lebih nyaman kita berinvestasi di saham syariah ya. Kenapa? Karena harta seorang muslim ini akan menjadi objek audit nanti di akhirat kelak. Ya. Kalau ya kan tidak akan bergeser dua telapak kaki anak Adam sampai dia ditanya kan. Ditanya hartanya kan dari mana hartanya, buat apa? Kalau kita investasi saham ditanya, ente cuannya dari mana, saham apa gitu ya. Ya, tentunya kalau kita jawab, oh saya cuan dari saham non syariah, wah lebih berat lagi. Ditanya, kamu ikut ISP nggak dulu? Kamu ikut SIG nggak? Ikut, sudah dijelaskan belum? Sudah lah, sudah tahu kok masih ngeyel, makin berat gitu ya. Tapi saya nggak tahu kalau ada saham syariah loh. Selama ini kamu ngapain aja gitu ya? Kok sampai nggak tahu ada saham syariah? Pokoknya kalau sampai kita nggak tahu pun itu masih akan menjadi menghalangi langkah kita untuk segera melangkahkan menuju ke surga ya kampung halaman kita ya. Maka dalam perspektif muslim tentunya kita sangat lebih aman, lebih nyaman kalau kita berinvestasi di saham syariah. Yang kedua ya dalam perspektif umum ya kan, tentunya karena tadi saham syariah itu ada kriteria pembatasan rasio utang, tentunya ini secara umum pun ini akan lebih nyaman bagi kita. Ya, kita lebih tenang. Kenapa? Karena emiten yang kita beli adalah emiten yang utangnya kecil. Ya, jadi sewaktu-waktu ada krisis, sewaktu-waktu ada gejolak ekonomi, saham yang kita miliki lebih resisten dibandingkan dengan saham yang notabene utangnya lebih besar. Jadi dalam perspektif apapun ya, baik dalam perspektif muslim maupun perspektif umum, saya kira saham syariah lebih unggul ya. Maka seperti yang Mas Faruk sampaikan tadi, tidak ada alasan nih kita sekarang ya, kalau kita sudah paham, kita sudah tahu, ya saatnya kita mulai hijrah investasi kita, hijrah finansial kita. Betul. Saya noted banget sih Pak, statement dari Pak Yoyo tentang kriteria, salah satu kriteria saham syariah khususnya di financial screening. Terkait rasio utang, itu mungkin bisa teman-teman highlight banget gitu ya. Kenapa saham syariah lebih resisten terhadap kondisi ekonomi yang tidak baik gitu ya? Karena rasio utangnya kecil, jadi lebih minim terhadap isu suku bunga dan sebagainya. Yeah. Maka dari itu secara jangka panjang harusnya lebih baik dibanding saham-saham yang biasa. Itu jadi konteks saham syariah tuh menurut saya tidak hanya ngomongin dalil gitu Pak ya, karena ada orang yang mungkin agak alergi gitu ya, oh dalilnya apa dan sebagainya, kurang yakin dan sebagainya gitu kan, otomatis itu jadi tertolak gitu ya. Kadang kan ada gitu ya orang-orang yang sulit untuk menerima dalil apa-apa, atau bahkan yang harus pakai dalil dan sebagainya, belum tahu ada bukti empiris, sulit gitu ya untuk menerima. Nah ini udah jadi bukti nih. Dari DSN juga sudah memberikan kriteria rasio utangnya atau DER-nya itu ya tidak lebih dari 45%. Jadi itu harusnya cukup menjawab buat teman-teman semua untuk memilih saham syariah. Begitu Pak. Ya, nah ini masalah bukti empiris. Karena ISP itu kecenderungannya para mahasiswa ya, betul ya anggotanya ya? Betul. Tolong bikin skripsi mengenai hal ini, mengenai rasio utang. Ini masih sangat minim. Disertasi saya masih butuh banyak dukungan. Ya, tolong diteliti lagi nih. Ya, apakah benar gitu ya? Karena kan disertasi saya periodenya kan juga terbatas. Ya, tolong diberikan lagi atau diteliti lagi pada periode-periode yang berbeda. Sehingga nanti
Kalaupun itu hasilnya sama lebih menguatkan kan. Jadi mau tahun kapanpun, mau periodenya berapa puluh tahun, itu sudah sangat terbukti dengan ratusan penelitian gitu ya, dalam bentuk skripsi misalnya ya, itu bahwa saham syariah lebih resisten terhadap krisis. Nah ini mohon ini tantangan ini untuk teman-teman yang di ISP yang sekarang masih mahasiswa ya, tolong tulis deh skripsi mengenai ini ya, mengenai bukti empiris tadi yang Mas Farouk sampaikan tadi ya, karena kita perlu bukti ini. Tidak hanya 1, 2, 3 penelitian, kalau perlu banyak penelitian lebih bagus. Ya, karena semakin banyak penelitian artinya semakin valid kan, gitu kan. Gitu ya. Ini tantangan ini buat teman-teman di ISP nih ya. Silakan. Jadi jangan hanya ada topik lain nggak Pak? Misalnya kalau di waktu saya nulis skripsi Pak, saya nulis skripsi 2015 Pak. Jadi waktu itu mungkin saya belum terpapar banyak tentang informasi saham syariah, kriteria dan sebagainya. Ada potensi atau kriteria lain nggak Pak yang mungkin sekarang sedang diteliti, khususnya di financial screening ya, atau mungkin bisnis, karena mungkin datanya lebih terungkap, terdisclosure, kita mudah mengakses. Ada kriteria lain selain DER atau ya rasio utang tadi yang mungkin bisa diteliti sama teman-teman mahasiswa nih Pak? Bisa jadi bahan skripsi. Sebenarnya ya ada di beberapa negara itu sudah memasukkan antara rasio utang dengan kapitalisasi pasar. Oh oke. Ya, tapi di Indonesia kan belum dimasukkan kan kriteria itu kan, gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya. Untuk penelitian nggak apa-apa. Kalau penelitian Anda bagus dan kuat kan nanti bisa sebagai saran kan bahwa ini bisa dimasukkan juga kapitalisasi pasar. Jadi nanti untuk jadi saham syariah itu tidak sembarangan ya, yang kapitalisasinya berapa gitu ya, rasionya ya. Ini apa? Ini dalam rangka menghindari goreng-menggoreng. Ini yang rame, Pak, ini saham syariah tapi digoreng gimana Pak? Gitu ya, yang salah yang goreng saya bilang gitu kan, ini ya kan. Tapi ya, gorengan buat buka puasa enak biasanya Pak. Iya ini, apalagi kalau kita di Bandung itu bala-bala kan gitu kan. Iya betul. Ya, tapi ya itu tadi kalau goreng ya, kalau kita yang goreng kita nggak boleh ya menggoreng ya gitu ya. Tapi kalau kita tidak ikut-ikutan goreng ya wow alam, kan kita nggak ikut dalam perbuatan itu kan. Kita udah analisa, ternyata kok digoreng gitu ya. Iya betul. Ya sudah, tinggal mudah-mudahan gorengnya naik ke atas bukan naik ke bawah gitu ya. Kalau goreng naik ke atas berarti kita dapat cuan, goreng ke bawah ya kita dapat resiko. Itu ya. Jadi kapitalisasi pasar bisa dijadikan bahan penelitian juga ya, bagaimana agar tadi menghindari praktek goreng-menggoreng di saham syariah. Karena kalau kapitalisasi semakin besar, tentu kan semakin susah untuk digoreng kan. Yang biasa digoreng itu kalau kapitalisasinya kecil kan gitu kan. Betul. Gitu Mas Farouk. Satu pertanyaan terakhir Pak, sebelum menutup diskusi kita sore hari ini, dari Dwi Arini Hasma. Ingin bertanya, kalau misalnya orang awam yang ingin investasi itu sebaiknya beli reksadana aja ya Pak? Karena untuk memahami seperti rasio itu kan butuh ilmu. Nah, ini tanggapannya gimana Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau butuh ilmu mengenai saham syariahnya, dengan adanya SOTS sudah terjawab. Ya. Jadi dengan SOTS kita sudah terproteksi. Kalau kita beli saham yang non syariah udah pasti di reject. Jadi udah aman. Ya, jadi kalau untuk masalah syariahnya sudah terjawab dengan adanya SOTS. Dan teman-teman sekalian, SOTS ini adalah satu-satunya di dunia, Indonesia yang punya. Oh gitu kan? Negara lain nggak punya. Iya, negara lain nggak punya nih SOTS ini. Wah, ini luar biasa emang Indonesia ini kan. Ya, kreatif berarti banget. Screening di luar negeri gimana Pak? Ya ada screeningnya, tapi nggak punya aplikasi SOTS-nya gitu ya. Kalau kita kan screeningnya itu ada, bagaimana screening itu diimplementasikan dalam bentuk SOTS. Iya, jadi orang nggak usah mikir lagi kriterianya apa, screeningnya apa, udah enter aja. Kalau dia saham syariah, kalau di SOTS itu pas muncul, kalau enggak ya ke reject, gitu kan? Oke. Itu. Yang kedua itu untuk syariah. Kalau kedua, kalau untuk urusan ilmu mengenai investasinya ya. Kalau kita belum menguasai ilmu mengenai investasi, ya ahsan, better kita investasi di reksadana syariah. Tapi kalau untuk teman-teman di ISP yang notabene adalah tolibul ilmi, ya para mahasiswa yang haus dengan ilmu, ya saya sarankan beli saham. Kenapa? Karena Anda terpaksa untuk belajar mengenai investasi.
kalau Anda investasinya di reksadana, itu yang pusing MI-nya. Anda nggak dapat ilmu apa-apa, cuma dapat cuan aja gitu ya. Tapi kalau ada investasi di saham, mau tidak mau Anda harus belajar mengenai investasi, Anda dapat ilmu, dapat cuannya juga. Gitu ya. Itu mungkin. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ayo atas penjelasannya.